Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Tomo pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 pertemuan ke-1. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang teks investigasi. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teks investigasi adalah teks laporan hasil penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan, wawancara, dan sebagainya. Tujuannya yaitu memperoleh jawaban atas pertanyaan. Laporan investigasi adalah laporan berupa fakta, bukan rekaan. Jadi bukan karangan ya, hanya berupa fakta-fakta yang dikumpulkan. Struktur atau bagian-bagian teks investigasi yaitu ada judul, terus ada alat dan bahan. Nah, bisa juga judul, terus langsung ini, terus langsung ini, langsung ini. Tapi ini boleh ditulis, boleh tidak. Judul, alat dan bahan, informasi umum ini harus ditulis, fakta-fakta yang dikumpulkan, terus kesimpulan. Kesimpulan ini berupa rangkaian kalimat yang berdasarkan fakta juga, terus diberi pendapat. Nah, jadi yang boleh ditulis, boleh tidak, itu adalah nomor 2 ini. Yang ini wajib, judul, informasi umum, fakta-fakta, kesimpulan. Ya, sekarang kita akan melihat contoh teks investigasi. Ini contoh teks investigasi, judulnya yaitu perkembangbiakan tanaman jagung. Bahan dan alat, alat tulis, buku perpustakaan. Berarti dia membaca buku perpustakaan, terus nanti mencatat fakta-faktanya. Mungkin dia tidak pergi ke ladang jagung, ya. Nah, rumahnya jauh dari kebun jagung, jadi dia cuman membaca dari buku perpustakaan, mencari fakta dari buku perpustakaan, terus ditulis. Nah, ya kita lihat. Nah, inilah hasil dari dia membaca buku perpustakaan lalu menulis. Kita baca, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, segini ini, kalimat sebanyak ini adalah disebut informasi umum. Baru pembukaan ini, baru informasi umum. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini baru membahas jagungnya. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, ini ada buktinya ya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, ini disebut apa teks sebanyak ini? Ini disebut fakta-fakta. Jadi di sini ditemukan fakta tentang bunga jagung, ya. Faktanya berasal dari buku perpustakaan ya. Terus ada tepung sari dan sebagainya itu fakta. Kita lanjutkan. Bunga jagung tersebut terus berkembang sehingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, ini disebut apa? Ini juga termasuk fakta-fakta. Jadi fakta-faktanya banyak ya. Nah, sekarang kita baca. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah
dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, ini bukan fakta, ini adalah kesimpulan. Dia mengatakan supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa ini kesimpulan, pendapat, tapi berdasarkan fakta, ya. Nah, ini namanya kesimpulan. Nah, begitulah contoh teks investigasi. Ini penulisnya menginvestigasi dari buku perpustakaan, bukan dari petani jagung. Kalau dari petani jagung namanya wawancara, ya, investigasinya melalui wawancara. Ini investigasi melalui membaca buku perpustakaan. Ya. Sampai sini dulu, terima kasih. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, terus tekan tombol like, ya. Ikuti terus channel Bimbel Patomo. Di sana banyak pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.